Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kabulkan ya Rabbi. Kak Nisa, kalau kakak mau kedamaian di rumah ini, Sarah mohon kak, sudah hilang mencari kabar Bang Dika, karena dia sudah meninggal. Sekarang ini, ibu dan pengacara Bang Dika sedang menunggu kakak di bawah untuk membacakan isi surat wasiat Bang Dika. Apa kamu bilang? Surat wasiat Mas Andika? Aduh, kok lama amat sih. Sabar ya Pak ya. Maaf saya juga nggak bisa menghidangkan apa-apa nih habis bulan puasa. Tidak apa-apa Ibu. Gimana Pak di rumah? Baik-baik? Baik-baik saja, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Itu dia. Ini dia orangnya. Anissa, ini Pak Bambang sudah lama menunggu kamu. Beliau mau membacakan surat wasiat dari suami kamu. Maafkan saya Pak Bambang. Tapi Bapak sama sekali tidak berhak untuk membacakan surat wasiat suami saya karena saya yakin suami saya masih hidup. Nisa, Bu, Ibu harus yakin sama saya. Mas Andika masih hidup, Bu. Percayalah. Nisa, kita ini harus menjalani hidup seperti orang normal. Ibu juga kehilangan Andika seperti kamu. Tapi ibu tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Karena ibu harus mengurus semua peninggalan Andika. Kekayaannya, rumahnya. Apa kamu mau membiarkan itu semua terbengkalai? Kamu harus menerima kenyataan, jangan bermimpi. Pak, jangan dengarkan dia. Bacakan aja surat wasiat itu. Pak Bambang, tolong percaya sama saya. Suami saya masih hidup, Pak. Bapak percayakan sama saya. Saya istrinya, Pak. Suami saya masih hidup, Pak. Kamu nggak bisa melarang Pak Bambang untuk membacakan surat wasiat suami kamu. Ngerti? Bisa, Bu. Saya berhak tahu kapan surat wasiat itu boleh dibaca. Karena saya istrinya, Bu. Saya istrinya. Jangan dengarkan Pak. Menantu saya itu sudah. Bacakan aja surat wasiatnya Pak. Maaf Ibu Lela, saya tidak bisa membacakan surat wasiat ini. Kecuali semua anggota keluarga hadir. Ini sudah peraturan Bu. Mohon maaf. Apa? Kenapa aku harus selalu menangis dengan berteriak untuk meyakinkan orang? Apa yang dia lakukan di kamarnya? Memalukan. Betul-betul memalukan. Sarah kan sudah bilang, ini bukan waktu yang tepat. Dia memang
memang sengaja melakukan ini. Terang-terangan dia melarang Pak Bambang membacakan surat wasiat Andika. Coba, supaya Pak Bambang menganggap semuanya ini keinginan ibu. Padamu Allah aku bersujud. Engkau telah menuntun hingga aku tegar menghadapi cobaan yang pahit dan bertubi-tubi. Malam ini kembali aku bersikir agar bisa lebih dekat lagi denganmu. Dan mendengar bahwa hambamu ini akan selalu tabah menerima cobaan yang engkau berikan. Di rumahmu pula aku memohon agar engkau bukakan pintu hati ibu mertuaku, supaya masuk semua asmamu untuk mengembalikannya ke jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, engkau maha mengetahui. Dan engkau pun tahu bahwa suamiku masih hidup. Berilah dia kesehatan lahir batin, ya Allah. Kabulkan ya Rabbi. Gue kan udah bilang, Roni itu bukan tipe cowok yang bertanggung jawab. Jadi ngapain sih lo masih nungguin dia? Sin, ambil sikap. Lupain Roni. Gue masih gak percaya, Lis. Apa yang dia bikin sama gue. Gue masih ingat waktu dia bilang cinta, waktu dia pamitan, janjinya dia sama gue kalau dia akan kembali sama gue. Gue gak ngerti. Jangan terlalu melankolik deh. Sekarang lo pikir, apa sikap Roni itu masih menyatakan cinta sama lo? Dia tuh ninggalin lo, sedangkan lo lagi ngejar dia. Sampai akhirnya lo jatuh dan kaki lo bengkak gitu. Itu yang namanya masih cinta. Sin, menurut gue, cinta yang tulus itu datangnya dari Edo. Hah? Betul. Kalau gue lihat sih, walaupun dia tergila-gila sama lo, dia nggak pernah tuh sekalipun nyakitin lo. Coba deh lo inget-inget, pernah nggak dia menyinggung perasaan lo? Nggak pernah kan? Waalaikumsalam. Aku mau tanya, kamu bener-bener cinta sama Cynthia? Iya. Kenapa? Enggak, ya kalau bisa aku minta tolong. Tolong buat anak itu lupa sama cowok yang namanya Roni. Ya? Oh, kalau soal itu gampang. Tenang aja. Ya udah, aku pergi dulu ya. Oke. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Halo, Sin. Hey, Bagaimana keadaan kamu? alhamdulillah udah bisa jalan sedikit-sedikit. Oh ya? Saya membawa bunga untuk kamu. Ini dia. Anggrek? Iya. Kok kamu tahu saya suka anggrek? Apapun yang kamu suka, saya pasti tahu. Ya udah, sekarang saya mau ke kamar dulu. Karena segala sesuatu yang saya suka saya pasti taruh di kamar. Jangan. Biar saya aja yang taruh. Kamu mau boleh banyak jalan. Ingat pesan dokter kan? Nanti setelah saya masuk kamar, kamu bisa lihat kamar kamu. Ada yang hilang nggak? Pasti nggak ada yang hilang. Tenang aja.
Tadi saya lihat di kamar kamu ada foto laki-laki itu yang kamu kejar kan? Iya, Itu pacar kamu ya? iya. Kelihatannya dia sangat istimewa. Sehingga kamu nggak bisa mencintai orang lain. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia? Ya, kalau kamu mau cerita, oke lah. Tapi saya sebagai teman kamu, saya merasa kamu tuh butuh pertolongan. Saya nggak keberatan kok kalau kamu menyuruh saya untuk menemui dia dan menyampaikan minta maaf kamu sama dia. Tapi saya minta kamu terus terang sama saya. Kenapa sih dia ninggalin kamu? Saya malu cerita sama kamu, Dok. Baiklah, kalau kamu nggak mau cerita. Saya mau cerita, tapi saya nggak mau hubungan kita sebagai teman putus. Karena saya nggak mau kehilangan teman sebaik kamu. Saya nggak akan meninggalkan kamu, Sin. Kira-kira 2 tahun yang lalu, bapak saya meninggal dunia karena kena serangan jantung. Ibu saya shock. Dia nggak menyangka ayah akan meninggal secepat itu. Ibu saya kena depresi berat. Dia nggak mau makan. Saya selalu berusaha untuk menghibur ibu. Tapi semakin hari keadaannya semakin lemah. Sampai suatu saat dia pingsan. Dan saya harus segera bawa dia ke rumah sakit. Ibu saya gimana, Dok? Maaf, ibunya yang mana? Sebentar ya. Ibu saudara harus dirawat di rumah sakit. Keadaannya sangat lemah dan mengkhawatirkan. Tapi nggak terlalu parah kan, Dok? Saat ini saya belum bisa memastikan. Karena harus dilakukan beberapa pemeriksaan di laboratorium dulu. Tapi yang jelas, ibu Anda mengalami dehidrasi berat akibat tidak mau makan dan minum. Tolong ibu saya. Saya nggak mau kehilangan orang tua lagi, Dok. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Namun semuanya kembali kepada Allah. Allah lah yang menentukan. Jadi tolong bantu kami dengan doa, ya. Ya Allah. Selamatkan ibu, ya Allah. Jangan kau panggil dia sebelum aku membahagiakannya. Aku mohon padamu, ya Allah. Sembuhkan ibuku. Beri aku kesempatan untuk membahagiakan ibu. Aku mohon, ya Allah. Seorang ibu pasti akan merasakan doa seorang anaknya. Dan dengan cepat, doa itu akan menyerap ke tubuhnya. Lalu akan membangkitkan kembali semangat hidupnya untuk kembali sehat. Maaf, Anda sedang apa? Enggak, kebetulan saya lewat sini. Dan saya mendengar doa kamu. Saya di sini juga sedang menunggu kakak saya yang baru melahirkan. Ibu kamu sakit apa? Dokter belum bisa memastikan. Tapi ibu saya syok karena ditinggal ayah. Saya turut prihatin. Saya doakan
semoga ibu kamu lekas sembuh ya. Dan saya yakin doa kamu yang tadi itu pasti didengar oleh yang di atas. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Roni. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.